menggunakan fungsi if di ini status di dapat insentif atau tidak dapat insentif. Di sini ada syarat, jika pencapaian di bawah 90% maka tidak dapat insentif. Jika pencapaian di atas atau sama dengan 90% maka dapat insentif. Kita tulis di sini sama dengan. Untuk memulai satu rumus jangan lupa pakai sama dengan atau pakai tanda plus juga bisa. Sama dengan jika buka, jika pencapaian di sini adalah kolom atau sel D4. Jika D4 lebih besar atau sama dengan 90%, maka beberapa komputer ada yang pakai titik koma, ada yang pakai titik saja. Ini komputer saya kebetulan pakai titik koma. Jadi nanti teman-teman lihat di komputer teman-teman, di sini ada contoh. Ketika contohnya titik koma, pakai titik koma. Ketika contohnya pakai titik saja, pakai titik saja. Kita tuliskan jika D4 atau jika pencapaian lebih besar atau sama dengan 90%, di sini saya kurang persen, 90%, maka dapat insentif. Jangan lupa untuk menulis hasil yang isinya tulisan pakai titik tanda petik 2. Kalau nanti tidak dikasih tanda petik 2, hasilnya nggak akan keluar. Tadi sama mana? Jika D4 atau jika pencapaian lebih besar atau sama dengan 90%, maka dapat insentif. Jika tidak, maka tidak dapat insentif. Enter. Tinggal kita copy ke bawah. Nah, gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk menulis D4 ini kita bisa pakai kursor, langsung diklik di D4-nya, bisa pakai geser. Contohnya seperti ini, saya tulis ulang di sebelahnya. Sama dengan jika buka pencapaian itu ada di D4, kita bisa pakai panah. Nah, seperti ini pakai tanda panah, geser-gesernya, atau kita bisa pakai kursor langsung klik di sini. Atau kita bisa tulis manual pakai keyboard. D4 sama dengan atau lebih besar dari 90%, maka dapat insentif. Jika tidak, maka tidak dapat insentif. Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya contoh kedua. Di sini ada kolom status dan kriteria. Status di sini isinya akan lulus dan tidak lulus. Kriteria adalah cukup, baik, atau kurang. Syaratnya ini ada di bawah. Jika nilai rata-rata lebih kecil dari 70, maka tidak lulus. Jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, maka lulus. Sama dengan jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Saya jelaskan lagi. Maksudnya di sini adalah jika E4 atau jika nilai rata-rata sama dengan 70, maka statusnya akan jadi lulus. Jika tidak, dalam hal ini maksudnya jika tidak memenuhi syarat yang pertama ini, apapun isinya, jika tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu lebih besar dan sama dengan 70, maka hasilnya adalah tidak lulus. Maksudnya seperti itu. Kita tinggal copy ke bawah. Tidak lulus, tidak lulus sesuai keterangan. Untuk kriteria di sini ada 3 syarat. Nah, di sini nanti akan ada dua if dan 1 else. If itu maksudnya adalah hasil ketika sesuai dengan syarat. Else
itu adalah hasil jika tidak memenuhi syarat. Nah, contoh yang pertama tadi, if-nya ada 1. If-nya adalah untuk yang ini, yang lebih besar sama dengan 70. If-nya adalah ini. Else-nya adalah yang di bawah 70. Jadi jika tidak memenuhi ini, keluarnya akan else. Nah, yang kedua yang akan saya tulis ini ada 3 syarat. Makanya nanti akan ada 2 if. If pertama untuk yang 80, if kedua untuk yang di atas 70, dan yang terakhir ada else. Else-nya adalah ini. Nah, nanti saya tulis di sini. Ini if pertama, ini if kedua, dan ini adalah else-nya. Else itu maksudnya jika tidak memenuhi if yang 1 dan tidak memenuhi if yang 2, maka akan keluarnya syarat yang ketiga, yaitu else-nya ini. Kenapa if yang pertama adalah di atas 80 bukan di atas 70? Karena seperti ini, jika if yang pertamanya adalah ini, nanti angka 90 pun akan masuknya ke sini, karena dia di atas 70. 100 juga di atas 70, karena dia akan baca ini dulu kalau ini sebagai if yang pertama. Makanya bikin if yang pertamanya adalah yang di atas 80. Saya akan contohkan seperti ini. Sama dengan if jika nilai rata-rata adalah di sini di E4. Jika E4 lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya adalah baik. Nah, if yang keduanya, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70, maka cukup. Jika tidak, else-nya itu adalah yang tidak memenuhi kedua kriteria ini, yaitu di bawah 70, maka kurang. Nah, seperti itu. Kita copy. 83,2 di atas 80, maka dia jadi baik. Nah, 68,9 di bawah 70, dia jadi kurang. Ini tadi saya pakai if-nya yang pertama adalah yang di atas 80, if keduanya yang di atas 70. Sekarang coba kalau kita balik yang salahnya. Kita balik, misalnya di sini. Nah, kita pakai yang kedua ini untuk else, ini untuk if pertama, di atas 80-nya untuk if yang kedua. Jadi kita akan coba rata-rata di atas sama dengan 70-nya jadi if yang pertama. Nah, jika rata-rata 80 jadi if yang kedua, nanti hasilnya seperti apa? Sama dengan jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, sesuai ini kita pakai ini yang pertama, maka cukup. Nah, cukup. Jika tidak, maka jika nilai rata-rata, pakai F yang keduanya, pakai yang 80 lebih besar sama dengan 80, maka baik. Jika tidak, maka kurang. Saya copy ke bawah. Di sini tidak akan keluar kriteria baik. Kenapa? Karena berapapun angkanya ketika di atas 70, yang memenuhi kriteria pertama, 90 di atas 70, karena dia kriteria pertama dari dia akan bacanya kriteria pertama dulu di atas 70, 90 di atas 70, 83 di atas 70, maka dia akan cukup, tidak akan keluar baik. Beda dengan yang pertama ini yang kita bikin ini, dia akan bacanya di atas 80 dulu, 69 contohnya nih, ini 69,
69,4. Perumpamannya adalah rata-rata di atas sama dengan 80, maka baik. Oh, ini tidak memenuhi ini, maka dia akan loncat ke yang kedua, di atas atau sama dengan 70, maka akan cukup. Dia masih tidak memenuhi, maka dia akan lari ke else, dia keluar kurang. Nah, di sini yang G5 ini, yang ini adalah 83,2. Dia akan baca yang pertama dulu, di atas sama dengan 80. 83,2 adalah di atas 80, maka dia ini udah bener, dia akan langsung keluar baik. Dia nggak akan lari ke yang ke belakangnya karena dia sudah memenuhi syarat yang pertama. Seperti itu. Ini juga sama, 91,1 dia sudah memenuhi di atas 80, maka dia langsung keluar baik. Begitu, langsung keluar hasilnya. Nah, ini yang cukup. Dia akan baca 70,8. Dia tidak memenuhi kriteria yang pertama, yaitu di atas 80, maka dia lari ke kriteria yang kedua. Nah, ini di atas 70, dia berarti cukup lah, keluar cukup di situ. Maksudnya seperti itu. Kenapa ini harus yang pertama dan ini yang harus kedua? Gitu. Selanjutnya kita coba, jadi begini, hasil dari if itu tidak harus tulisan. Misalnya lebih besar dari 70 maka cukup, lebih besar dari 80 maka baik, yang lainnya kurang. Tidak selalu dengan tulisan, bisa dengan hasil itu, bisa dengan sel lagi. Contohnya di sini. Nah, ini yang tadi sama dengan sheet 1 sampai dengan status. Nah, di sheet 3 ini untuk contoh yang ketiga kita bikin di sini ada kolom insentif lagi. Jadi begini, jika pencapaian lebih kecil dari 90 maka tidak dapat insentif, maka dia hasilnya 0. Nah, di sini. Jika pencapaian di atas 90 maka dia dapat insentif. Nah, sekarang begini. Ada lagi satu lagi, jika pencapaian 90 sampai dengan 100 maka dapatnya 1 juta. Jika pencapaian di atas 110% maka dapatnya 1,3 juta. Nah, berarti nanti di sini kita tidak akan menuliskan hasil dengan tulisan, tapi dengan sel lagi. Kita coba sama dengan, jika tetap dari yang paling besar dulu, jika pencapaian sama dengan atau lebih besar dari 110%, maka di sini kita tidak pakai tulisan tapi pakai hasilnya adalah sel lagi. Jika lebih besar atau sama dengan 110 maka dapatnya ini, kita klik di sini. Nah, jika tidak, jika pencapaian lebih besar atau sama dengan 90% maka dapatnya adalah kolom yang kedua ini, yang tengah, 90 sampai 100% ini. Jika tidak memenuhi kedua kriteria tadi, else-nya adalah ini 0. Bentar, kita copy dulu lah. Nah, seperti itu. Sini pencapaian 95%, berarti dapatnya yang 1 juta. Di sini 80 dan 85, dia di bawah 90%, berarti tidak dapat, dia 0 nilainya. Ini 90 dapatnya yang tengah, dan ini 112, berarti dia masuk kriteria di atas 110%, maka dapatnya 1,3. Nah, gitu. Untuk contoh if atau penerapan if itu banyak sekali di Excel. Kita bisa pakai dan bisa dikombinasikan dengan berbagai macam rumus, termasuk or, and, VLOOKUP, segala macam. Nanti saya akan coba bikin satu-satu videonya. Terima kasih.